Hai sobat, rasanya mengerikan sekali ya melihat pemberitaan COVID-19 di televisi. Semakin hari korbannya semakin bertambah. Tapi tenang, kita tidak perlu khawatir karena kita bisa melakukan pencegahan dari sekarang. Yang perlu kita ketahui, penularan virus ini karena partikel virus yang mengenai mata, hidung, dan juga mulut. Oleh karena itu, kita bisa melakukan beberapa langkah-langkah pencegahan. Salah satunya yaitu dengan menggunakan masker. Berikut cara tepat menggunakan masker agar kita terhindar dari virus COVID-19. Yang pertama, sebelum Anda menggunakan masker, cuci tangan Anda terlebih dahulu dengan menggunakan alkohol atau sabun dan air. Yang kedua, pastikan mulut dan hidung Anda tertutup rapat dengan masker. Dan pastikan tidak ada celah antara wajah dengan masker yang Anda gunakan. Yang ketiga, jangan gunakan masker lebih dari 1 kali, karena masker ini dapat menimbun bakteri yang dapat berkembang biak. Dan yang terakhir, meskipun Anda tidak sakit, tetap gunakan masker, karena hal ini bisa mengurangi resiko penularan virus COVID-19. Stay safe dan tetap patuhi protokol kesehatan. Untuk mengurangi risiko penularan virus COVID-19, selain dengan cara menggunakan masker, yaitu dengan cara mencuci tangan. Hal sederhana ini sangat bermanfaat bagi kita maupun bagi orang lain. Tapi apa hubungannya saat tangan kita dicuci dengan orang lain? Ada banyak cara kuman tersebar selain melalui air dan udara, kuman juga bisa tersebar melalui kontak bersentuhan, baik bersentuhan secara langsung maupun tidak langsung. Bersentuhan secara langsung misalnya saat kita berjabat tangan, berpelukan, dan bersentuhan secara tidak langsung misalnya saat kita meminjam pulpen milik orang lain. Nah, bagaimana cara kita mengurangi resiko penularan virus COVID-19 ini jika bersentuhan secara langsung? Caranya yaitu dengan mencuci tangan menggunakan alkohol maupun air dan sabun. Nah, tapi bagaimana cara mencuci tangan yang benar? Berikut cara mencuci tangan yang benar agar kita tidak tertular ataupun terjangkit virus ini. Yang pertama yaitu gosokkan kedua telapak tangan seperti ini, kemudian punggung tangan seperti ini secara bergantian. Setelah itu sela-sela jari seperti ini. Dan yang ketiga kemudian ibu jari seperti ini secara bergantian pula. Dan yang terakhir yaitu ujung jari ditempelkan ke telapak tangan seperti ini, kemudian digosok-gosokkan seperti ini dan bergantian pula. Nah, seperti itulah cara sederhananya. Jika kita menerapkan hal sederhana ini sebagai kebiasaan, maka kita sudah berkontribusi untuk mengurangi risiko penularan virus COVID-19. Virus corona sangat mudah menyebar dan menular, oleh karena itu kita harus melakukan pencegahan. Selain dengan cara menggunakan masker dan mencuci tangan, juga bisa dilakukan dengan cara social distancing. Social distancing adalah tindakan untuk mengurangi kontak dengan orang lain atau mengurangi kegiatan di keramaian. Bagaimana social distancing yang kita perlukan? Beberapa anjurannya antara lain menghindari kerumunan, mengurangi menggunakan transportasi umum, dan belajar bekerja dari rumah. Tapi bagaimana jika kita tidak bisa melakukan social distancing? Dalam segala situasi kita tetap bisa melakukan social distancing, walaupun terpaksa harus keluar rumah. Misal, jika ada orang yang baru datang dari negara yang terpapar virus COVID-19, itu dianjurkan untuk berdiam diri di rumah selama 14 hari, mengurangi kegiatan di luar rumah, dan menghindari kerumunan, serta menjaga jarak dengan orang lain. Itu adalah cara yang tepat untuk kita lakukan. Berdiam diri di rumah adalah pilihan yang bijak untuk saat ini. Beri empati kepada saudara-saudara kita. Kondisi masing-masing itu berbeda. Tingkatkan solidaritas dalam pelaksanaan social distancing ini. Mari kita bersama lawan virus corona.
Nah, selain 3 cara yang sudah disebutkan, ada cara efektif lainnya untuk mengurangi resiko penularan COVID-19, yaitu dengan cara vaksinasi. Pemberian vaksin merupakan salah satu upaya yang dinilai paling efektif untuk mengatasi pandemi COVID-19. Vaksinasi sendiri dilaksanakan untuk melengkapi upaya pencegahan penularan COVID-19. Selain itu, ada banyak manfaat bagi kita maupun bagi orang lain. Yang pertama, menurunkan angka kesakitan dan kematian karena virus COVID-19. Vaksin COVID-19 dapat memicu sistem imunitas tubuh untuk melawan virus, sehingga resiko untuk tertular virus ini akan jauh lebih kecil. Yang kedua, mendorong terbentuknya herd immunity. Bila diberikan secara massal, vaksin ini mampu membentuk sistem kekebalan kelompok, yang artinya orang yang tidak mendapatkan vaksin bisa mendapatkan perlindungan dari orang yang sudah divaksin. Dan yang ketiga, minimalis dampak ekonomi dan sosial. Jika sebagian besar masyarakat sudah memiliki sistem kekebalan yang baik untuk melawan virus COVID-19, maka kegiatan sosial dan ekonomi bisa berjalan seperti sedia kala. Nah, untuk itu, ikuti anjuran yang disarankan oleh pemerintah dan tetap patuhi protokol kesehatan.